Hari ini adalah pertama kalinya kepulanganku ke kampung halaman selama kuliah di Bandung. Aku mengenyam pendidikan di salah satu kampus di sana. Sebenarnya, di kota ini juga ada jurusan yang kuminati, tetapi ada beasiswa menggiurkan yang membuatku akhirnya memutuskan untuk kuliah di kota kembang itu. Aku anak tunggal, dan hanya ibu yang kumiliki sekarang. Bapak meninggal mendadak 2 tahun silam, tanpa sakit sebelumnya, kata ibu karena terserang angin duduk saat sedang tidur siang, yang ternyata itu adalah tidur untuk terakhir kalinya. Namun, aku tak begitu saja percaya. Ibu seperti menyembunyikan sesuatu dariku. Ya, meski aku tahu ini adalah takdir Tuhan. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus menerima saat maut menjemput. Kematian bapaklah yang membuatku semakin mantap untuk mengambil beasiswa itu. Karena aku tak mau membebani ibu dengan biaya kuliah yang semakin tahun semakin meroket. Dengan menggunakan ojek online, aku tiba di rumah menjelang sore. Sempat terkejut dan berpikir, jangan-jangan aku salah jalan karena kondisi kampung terlihat sangat berbeda dengan 1 tahun silam yang masih banyak jalan berlubang dan lahan kosong di kanan kirinya. Kupandang wajah wanita yang mulai berkeriput itu. Tuhan, tolong bilang pada Dilan, yang berat itu bukan rindu pada kekasih, tapi pada orang yang melahirkan kita ke dunia. Alhamdulillah, sehat dan perjalanan lancar. Ibu sehat kan? Mbak Nunung sudah pulang ya? Alhamdulillah, ibu sehat juga, Nduk. Hari ini ibu ndak terima pesanan, jadi Nunung ndak kesini. Sudah makan belum? Tapi ibu belum masak. Beli sate ayam kesukaanmu aja ya, yang di ujung gang sana. Nanti aja, Bu. Gampang, aku masih kangen sama ibu. Pingin ngobrol-ngobrol dulu. Ya sudah, kamu mandi dulu sana. Ibu buatin wedang jahe kesukaanmu. Oh ya, ngomong-ngomong warung depan rumah itu gede dan rame banget, Bu. Udah lama ya bukanya? Baru 5 bulan, itu punya Pak Sugeng. Pak Sugeng? Bapaknya Ayub? Tanyaku kaget, karena setahuku dulu beliau hanya tukang becak dan istrinya jualan gorengan kecil-kecilan. Iya, sudah. Kamu mandi dulu sana. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Entah kenapa aku langsung menangkap keanehan pada sikap ibu. Namun, aku tak ingin ambil pusing sekarang. Oke lah, sesi pertanyaan dilanjutkan nanti saja. Lebih baik aku mandi dulu. Usai mandi dan berganti pakaian, aku langsung menuju ke teras. Terlihat ibu sedang menyiram tanaman. Aku sangat rindu waktu sore seperti dulu, minum wedang jahe bersama bapak dan ibu sambil mengobrol di teras depan. Memori indah itu terlintas. Bapak, aku kangen. Aku segera menyeka air yang hampir lolos dari ujung mata. Aku pun duduk di kursi rotan dan melihat 2 cangkir wedang jahe serta sepiring pisang goreng di meja. Lagi-lagi aku merasa menghangat melihat ibu tersenyum dan berjalan ke arahku. Kami duduk bersisian, lalu ibu mengambil buku di meja dan mulai menulis sesuatu. Saat aku melirik sekilas, ternyata ibu sedang mencatat pesanan yang masuk. Banyak pesanan ya, Bu? Iya, alhamdulillah, tapi banyak yang ibu tolak ini. Sering pegel pinggang ibu, kalau kelamaan masak sambil berdiri. Biar Mbak Nunung yang masak, Bu. Ibu kerjain yang ringan-ringan aja. Kasihan kalau Nunung yang masak semuanya. Dia itu sudah bantu-bantu, mulai pagi sampai sore, dan bayarannya nggak seberapa, Nduk. Ndak tega ibu. Aku tersenyum. Sifat tidak enakan ibu ternyata masih belum berubah. Sini, aku pijitin, Bu. Ucapku sembari memegang pundak kurus itu. Ndak usah, Nduk. Kamu minum lagi wedang jahemu, mumpung masih anget. Warungnya Pak Sugeng makin rame perasaan. Pandanganku lagi-lagi tertuju pada bangunan kokoh itu. Hebat ya, Bu. Padahal baru buka 5 bulan kan? Aku merasa tubuh ibu mendadak tegang. Pijatan pun kupelankan. Iya, alhamdulillah. Pasti mereka rajin sedekah. Setiap bulan warga di sini dapat bingkisan sembako dari beliau. Pantesan rezeki mereka lancar gitu. Kapan-kapan aku mau main ke sana ah. Lama juga nggak ketemu Ayub. Jangan kaget kalau kamu nanti ketemu Ayuk. Ayuk makin cantik dan mulus, kayak artis. Oh ya, padahal kan dulu kucel dan hitam. Hus, ndak boleh bilang kayak gitu. Aku terkekeh. Lahan kosong di sebelah sana juga sudah isi rumah semua. Tadi aku sampai bingung waktu masuk gang, kirain salah jalan. Itu semua punyanya Pak Sugeng. Mereka yang beli dan ngebangun, kalau nggak salah, dipakai buat gudang sembako. Lagi-lagi, aku dibuat terkejut. Kayaknya sebelum balik ke Bandung, aku harus nyempetin ngobrol sama Pak Sugeng. Nanya trik dan tips bisa sukses dengan kilat. Namun, tiba-tiba aku merasakan tubuh ibu kembali menegang. Kalau bisa, jangan masuk rumahnya Nduk. Kenapa, Bu? Kali ini,
Ibu tidak menjawab. Beliau hanya menggeleng sambil memandang lurus ke arah warung itu. Ada napas panjang yang ibu ambil, seperti menyimpan beban yang berat. Sebenarnya rahasia apa yang engkau simpan, Bu? Malam menjelang, aku mengisi waktu dengan rebahan di kursi tamu sembari membaca informasi dari beberapa grup. Libur semester seperti ini, biasanya mereka pergi liburan atau sekedar pulang kampung sepertiku. Sudah salat maghrib, Nduk? Suara ibu membuatku beringsut. Beliau baru saja pulang dari musala di belakang rumah. Ada jalan tembus yang membuat ibu tidak perlu berjalan memutar gang dulu. Lagi libur, Bu. Makan di luar yuk, Bu, ke bakso Mas Hasan. Sudah lama nggak makan di sana. Mas Hasan sudah meninggal, Nduk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, kapan, Bu? Aku terkejut, tak menyangka, karena mengingat beliau masih terbilang muda. 3 hari yang lalu? Sakit? Enggak. Terus? Ibu kurang tahu, Nduk. Ya sudah, beli sate aja, Bu. Aku belikan dulu. Ibu ambilkan uang dulu, bilang banyakin bumbu kacangnya. Pakai uangku aja, Bu. Kemarin habis dapat rezeki, menang lomba menulis cerpen di koran kota Bandung. Simpen aja uang, Nduk. Nggak apa-apa pakai uangku aja, Bu. Uang ibu, buat makan mie ayam besok. Alah, dasar bocah pinter. Ya sudah sana, hati-hati di jalan. Langsung pulang, jangan pakai mampir-mampir. Aku terkekeh mendengar ucapan ibu. Kok kayak beli satenya jauh, padahal cuma di ujung gang, 5 menit juga sampai. Setelah mengambil jaket, aku bergegas melenggang keluar rumah, sengaja memilih berjalan kaki sambil menikmati udara malam, sekaligus mengamati suasana sekitar. Kampung ini sungguh sangat berubah dalam hitungan bulan. Luar biasa, benar-benar di luar nalar. Harus dengan siapa aku mencari tahu semua perubahan ini? Karena sepertinya ibu enggan bercerita banyak. Assalamualaikum, Bang Umar. Sapaku saat masuk ke warung sate ayam satu-satunya dekat rumah. Mbak Tika, liburan atau gimana ini, Mbak? Kebetulan lagi libur panjang. Mau beli satenya aja 20.000, Bang. Tolong banyakin bumbu kacangnya. Siap, Mbak. Silakan duduk dulu. Ia mulai membumbui sate, lalu meletakkan di atas bara api. Bau sedap pun mulai menguar, membuat cacing di perut seketika berjogetan. Kondisi kampung berubah drastis ya, Bang. Sampai pangling saya. Aku mengajak Bang Umar bercerita, karena kebetulan hanya aku pembeli di warung ini. Ini semua berkat Pak Sugeng, Mbak. Beliau yang membetulkan jalan rusak dan ngebangun rumah-rumah itu. Alhamdulillah ya, Bang. Suksesnya langsung meroket. Kalau kata orang-orang, beliau suksesnya mencurigakan, Mbak. Kali ini suara pria itu terdengar pelan, dengan sesekali memperhatikan sekitar. Maksudnya gimana, Bang? Bayangin aja, ya Mbak, yang dulunya nggak punya apa-apa dan cuma tukang becak, dalam hitungan bulan bisa punya warung sembako sebesar itu. Ditambah bisa beli tanah dan ngebangun 4 rumah besar. Coba dinalar aja, Mbak. Ya, mungkin aja beliau pinjaman dari bank. Dan anehnya lagi, setelah beliau buka warung itu setiap bulan ada aja warga yang meninggal mendadak, Mbak. Contohnya Mas Hasan. Nggak sakit, nggak kenapa-kenapa, sorenya masih ngobrol sama saya. Malamnya meninggal. Maut kan? Rahasia Tuhan, Bang. Mungkin memang udah takdirnya mereka meninggal. Iya sih, Mbak. Saya juga nggak berani mikir jauh sampai ke sana. Lawong tiap bulan, jatah sembako yang mereka bagikan sama warga banyak banget, Mbak. Saya pribadi sangat terbantu, bikin uang bulanan irit. Semoga makin berkah dan lancar rezeki mereka. Ini cabenya dipisah atau jadi satu, Mbak? Jadi satu aja, Bang. Takut kangen kalau dipisah. Hahaha, Mbak Tika bisa aja. Beberapa saat kemudian, ia menyerahkan plastik berisi sate dan aku segera membayar. Setelahnya aku bergegas pulang, karena tak mau membuat ibu khawatir menunggu terlalu lama. Saat tiba di depan rumah dan hendak membuka pagar, tiba-tiba terdengar seseorang memanggil dengan suara yang sangat familiar. Ayuk? Sosok yang memanggil tadi tersenyum lebar sambil berjalan ke arahku. Benarkah itu Ayuk? Di mana jilbab yang dulu setia menemaninya? Iya, ini aku Ayuk. Kamu apa kabar, Tika? Liburan kuliah ya? Alhamdulillah baik. Iya nih lagi liburan. Kamu berubah ya, Yuk? Jilbabmu kemana? Ceritanya panjang, Tika. Kapan-kapan kita ngobrol deh. Sekarang aku lagi buru-buru mau ada acara. Duluan ya. Pamitnya. Sejurus kemudian ia masuk ke mobil mewah yang baru saja keluar dari halaman rumah besar. Saat mobil itu melaju,
Aku mengernyit karena menangkap ada sesuatu yang aneh di atas mobil Ayub. Kok kayak ular yang sedang melingkar? Aku mengucek mata, lalu menajamkan penglihatan lagi. Benar, itu ular. Ayub, ada ular di atas mobilmu, Yuk. Sepertinya ia tidak mendengar karena tak ada tanda-tanda mobil berhenti. Aku hanya bisa bergeming, menatap mobil mewah yang mulai menghilang. Sejurus kemudian pandanganku beralih menatap rumah yang katanya mulai dibangun beberapa bulan lalu itu. Entah kenapa aku tiba-tiba merinding, seolah ada hawa panas dingin yang tengah mengelilingi tubuh. Kuusap tengkuk leher dan lengan bergantian seraya memperhatikan keadaan sekitar. Tak ingin terbawa suasana, aku segera membuka pintu pagar dan ingin cepat-cepat masuk rumah. Namun, tiba-tiba pergerakanku terhenti saat mendengar desis ular dari arah belakang. Aku refleks berbalik, tak ada apapun di sana. Tapi, entahlah, aku merasa seperti sedang diawasi.